Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kualitas audit riset survei. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Maula Husna dengan NIM 202112022 dan ada rekan saya Rumaisa Putri Sakinah dengan NIM 202112005 dan Mutahara dengan NIM 202112015. Di sini kita mengambil dua judul jurnal. Judul yang pertama yaitu pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Yang jurnal kedua yaitu pengaruh pelaksanaan standar audit berbasis internasional Standard on Auditing atau ISA terhadap kualitas audit. Selanjutnya, pendahuluan. Laporan keuangan yang disajikan secara lengkap dan akurat dapat memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang handal dan relevan. Pengguna laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu orang-orang yang terlibat secara langsung dengan operasional perusahaan, sedangkan pengguna eksternal yaitu investor, kreditur, debitur, dan masyarakat yang berkepentingan. Salah satu pihak yang dikategorikan sebagai pengguna eksternal yaitu akuntan publik. Kepercayaan besar dari pemakaian laporan audit dan jasa yang diberikan oleh auditor mengharuskan para KAP untuk memperhatikan lebih dalam lagi kualitas audit yang akan diberikan. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan standar profesional akuntan publik, audit yang dilaksanakan auditor tidak katakan berkualitas jika memenuhi ketentuan dan standar pengauditan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas audit di Indonesia adalah dengan diterapkannya standar audit terbaru yang mengacu kepada International Standard on Auditing atau ISA oleh IAPI. Seorang partner KPMG menyatakan bahwa tujuan ISA adalah membangun sebuah standar yang dimengerti, jelas, dan mampu diaplikasikan secara konsisten sehingga saat memberikan tingkat jaminan yang lebih tinggi berkaitan dengan keseragaman praktik seluruh dunia. Kompetensi dan independensi juga dibutuhkan untuk kualitas audit. Kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit dengan benar. Auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian di bidangnya. Auditor dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas jika bisa bekerja secara independensi. Auditor diharuskan untuk tidak mudah dipengaruhi karena audit dilakukan atas dasar kepentingan umum, bukan kepentingan perorangan, kelompok, ataupun golongan. Baik, perkenalkan nama saya Rumaisa Putri Sakinah dengan NIM 202112005. Saya akan melanjutkan pembahasan dari bab ini, yaitu teori. Dari jurnal yang pertama, kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat, dan diri mereka sendiri, di mana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan objektivitas mereka. Payamta dalam Alim dan kawan-kawan tahun 2007 menyatakan bahwa berdasarkan pedoman etika IFAK, maka syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan atau perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Pada jurnal kedua, keraguan terhadap profesi akuntan publik semakin meningkat karena banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam kelompok 5 besar seperti Arthur Andersen, PwC, EY, Deloitte, dan KPMG. Pada tahun 2000 sampai 2003, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan. Wall Street juga mempertanyakan keberadaan auditor atas skandal kecurangan yang terjadi pada tahun tersebut. Kredibilitas auditor dalam menjaga kualitas audit juga diragukan melihat banyaknya pengenaan sanksi administratif kepada akuntan publik dan KAP di Indonesia karena tidak melaksanakan kewajiban dalam mematuhi peraturan perundang-undangan tentang akuntan publik. Antara lain yaitu menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional
berkelanjutan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Mematuhi dan melaksanakan standar profesional akuntan publik dan menyampaikan kepada Menteri laporan kegiatan usaha, laporan keuangan KAP, serta laporan realisasi program tahunan untuk tenaga asing. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rangkuman. Yang pertama ada resume. Di sini ada 2 jurnal. Jurnal pertama berjudul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. Dan jurnal kedua berjudul Pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis International Standard of Auditing atau ISA terhadap kualitas audit. Lalu selanjutnya ada kerangka pikir. Untuk jurnal pertama di sini ada kompetensi sebagai X1, independensi sebagai X2, kualitas audit sebagai Y, dan etika auditor sebagai variabel moderasi yaitu Z. Dan untuk jurnal kedua di sini ada pelaksanaan standar audit berbasis internasional dengan variabel X dan kualitas audit sebagai variabel Y. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk jurnal pertama menggunakan metode deskriptif asosiatif dan untuk jurnal kedua menggunakan metode deskriptif survei data. Selanjutnya untuk variabel pada jurnal 1, X1 kompetensi, X2 independensi, Y sebagai kualitas audit, dan Z itu etika auditor. Untuk jurnal kedua, X1 pelaksanaan standar audit berbasis internasional atau ISA, dan Y-nya yaitu kualitas audit. Oke, selanjutnya untuk populasi pada jurnal pertama di sini ada auditor di 9 KAP Bandung yaitu manajer, partner, junior, senior, yakni sebanyak 126 orang. Terus untuk jurnal kedua ada 40 auditor yang dibatasi oleh jabatan supervisor dan partner pada kantor akuntan publik atau KAP Komisariat Wilayah Bandung yang terdaftar di OJK dan KAP Big Four. Lalu untuk pemilihan sampel pada jurnal pertama menggunakan purposive sampling dan pada jurnal kedua juga sama menggunakan purposive sampling. Lalu selanjutnya untuk hasilnya pada jurnal pertama menghasilkan yang pertama, kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik yang ada di Kota Bandung sebesar 46,7%. Yang kedua, independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik yang ada di Kota Bandung sebesar 49,3%. Dan yang ketiga, etika auditor mampu meningkatkan pengaruh kompetensi auditor dan independensi auditor terhadap kualitas auditor. Lalu untuk jurnal kedua menghasilkan yaitu pelaksanaan standar audit berbasis internasional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Lalu di selanjutnya ada link jurnal yang dapat dilihat masing-masingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.